Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pemrosesan transaksi yang beranggotakan 1. Dian Hasna, yang kedua ada Hanif Malikatin, yang ketiga ada Angger Dwiaji, kemudian yang keempat ada Anissa Ambarwati, yang kelima ada Alfiantika, kemudian yang keenam ada Fitri Ayu, yang ketujuh ada Lina Ayu Mundian. Pada pemrosesan transaksi, kita akan membahas 5 bagian. Yang pertama ada komponen sistem pemrosesan transaksi, yang kedua ada pemrosesan transaksi, kemudian yang ketiga ada penyimpanan informasi, dan yang keempat ada jenis-jenis informasi yang disediakan oleh sistem informasi akuntansi, kemudian yang kelima ada sistem enterprise resource planning atau yang biasa disebut dengan ERP. Mari kita simak penjelasan tentang pemrosesan transaksi. Yang pertama, memasukkan data atau input data. Pada tahap ini, data transaksi direkam atau disimpan dan dikonversi menjadi suatu bentuk yang dapat diproses oleh komputer. Salah satu cara untuk merekam atau menyimpan data yaitu menggunakan dokumen-dokumen. Dokumen ini disebut dengan dokumen sumber, yaitu sebuah formulir untuk merekam data transaksi. Contohnya yaitu dalam transaksi penjualan, yaitu faktur penjualan. Dokumen sumber ini juga sering disebut pula dengan bukti transaksi atau dokumen transaksi. Data juga dapat diinput dengan menggunakan sebuah dokumen yang dihasilkan oleh komputer dari perusahaan dan dikirim kepada pihak luar, lalu kemudian kembali lagi ke perusahaan dan dapat difungsikan sebagai input. Contohnya yaitu surat tagihan. Data juga dapat dimasukkan ke dalam alat yang menangkap data langsung ke dalam bentuk yang dapat dibaca oleh komputer. Misalnya yaitu mesin ATM dan mesin scanners yang dipakai oleh banyak supermarket di Indonesia. Yang kedua yaitu memproses data atau data processing. Setelah data direkam atau disimpan, aktivitas pengolahan data yang paling sering dilakukan yaitu pemeliharaan data. Pemeliharaan data adalah pemrosesan data transaksi secara periodik untuk memperbaharui data yang disimpan. Jenis-jenis pemeliharaan data yang sering dilakukan yaitu penambahan data, memasukkan data baru ke dalam file, penghapus atau menghapus data dari dalam file, pembaruan, merevisi saldo rekening. Sekarang dapat menambah atau mengurangi angka sebuah transaksi, pengubahan, memodifikasi field yang memerlukan perubahan berkala. Nah, di dalam sebuah disk terdapat beberapa basis data. Basis data dapat terdiri dari satu atau lebih dari satu file atau tabel. Operasi-operasi yang berkaitan dengan isi tabel atau data merupakan operasi rutin yang akan berlangsung secara berulang-ulang. Karena itu operasi ini lebih dapat mewakili aktivitas pemrosesan data. Data yang disimpan, diperbarui, dan dapat dipanggil lagi dengan alat identifikasi yaitu berupa elemen data atau yang disebut dengan key. Pada dasarnya, key adalah satu atau gabungan dari beberapa atribut atau judul kolom yang dapat membedakan semua baris data dalam tabel secara unik. Artinya, jika suatu atribut dijadikan sebagai key, maka tidak boleh ada dua atau lebih baris data dengan nilai yang sama untuk atribut tersebut. Yang ketiga yaitu menyimpan data atau data storage. Data yang dimiliki oleh sebuah perusahaan harus diorganisasi atau didokumentasikan agar data tersebut dapat diakses dengan mudah dan lebih efisien. Proses pengolahan data secara elektronik dapat menyimpan data dengan cara yang terstruktur dari unit yang lebih kecil ke dalam unit yang lebih besar. Nah, penyimpanan data saat ini sudah banyak menggunakan database. Pada umumnya, basis data atau database memiliki pengertian dari dua kata, yaitu basis dan data, di mana basis yaitu kumpulan, sedangkan data adalah gambaran fakta dunia nyata yang memiliki objek, yang di dalamnya terdapat beberapa tabel atau baris dan kolom, dan satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan disimpan dalam media penyimpanan secara elektronik. Cara berinteraksi atau berkomunikasi antara pemakai dengan basis data diatur dalam suatu bahasa khusus. Bahasa itu dapat kita sebut sebagai bahasa basis data. Sistem manajemen data, manajemen database, atau DBMS adalah pemrograman yang mengelola dan mengendalikan data dan interface antara data dan program aplikasi. Media penyimpanan dari transaksi-transaksi secara manual yaitu buku besar. Buku besar ini menyediakan ikhtisar transaksi-transaksi keuangan perusahaan. Proses pemasukan data dari jurnal ke dalam buku besar disebut juga dengan posting. Untuk sistem komputer, posting ini dilakukan dengan mengupdate file master menggunakan file transaksi. Contohnya yaitu file transaksi, file master, dan file referensi atau file tabel.
Yang terakhir yaitu menghasilkan informasi atau information output. Langkah terakhir dari siklus pengolahan data yaitu menghasilkan informasi. Nah, informasi ini biasanya disajikan dalam bentuk dokumen yang berisi transaksi atau data dari pihak lain. Maksudnya, data yang berisi berbagai hal yang berkaitan dengan pihak luar perusahaan yang bukan merupakan dokumen sumber, melainkan dari dokumen operasional. Informasi ini juga disajikan dalam bentuk laporan yang berisi informasi yang berguna bagi pihak internal dan pihak eksternal perusahaan. Biasanya laporan ini digunakan oleh karyawan untuk mengawasi kegiatan operasional dan manajer untuk membuat keputusan-keputusan perusahaan. Dalam sistem informasi yang berisi komputer, laporan dapat disajikan dengan cara-cara yang telah diuraikan sebelumnya. Namun, sebelum laporan disajikan ke dalam komputer, memprosesnya yaitu dengan bahasa pemrograman dan basis data dengan menggunakan kode-kode dari pemrograman. Jadi, informasi dapat disajikan dalam bentuk query, yaitu informasi yang diberikan oleh sistem, karena sistem merespon permintaan data secara spesifik atau informasi yang belum terpenuhi oleh sistem dan harus segera direspon. Query ini berfungsi untuk membuat relasi atau penggabungan dari beberapa tabel. Dari query tersebut akan menghasilkan report yang berfungsi untuk menampilkan bentuk laporan dari bentuk output yang sesuai dengan data yang diproses. Jadi, dapat disimpulkan dengan adanya pengolahan data secara benar akan mempermudah memperoleh informasi yang cepat dan berguna untuk tujuan pihak internal dan pihak eksternal. Pemrosesan transaksi, dokumen dan prosedur. Siklus pemrosesan data atau data processing cycle terdiri dari 4 langkah, yaitu input data, penyimpanan data, pemrosesan data, dan output informasi. Pemicu input data biasanya adalah pelaksanaan beberapa aktivitas bisnis, seperti yang ada pada gambar. Data tentang 3 sisi tiap aktivitas bisnis yang harus dikumpulkan meliputi sumber daya, kegiatan, perilaku internal, dan perilaku eksternal. Di mana satu, tiap kegiatan yang menjadi perhatian. Yang kedua, sumber daya yang dipengaruhi oleh setiap kegiatan. Dan yang ketiga, para pelaku yang terlibat di dalam setiap kegiatan. Contoh pengumpulan data mengenai transaksi penjualan itu meliputi tanggal penjualan, waktu terjadinya penjualan, karyawan yang melakukan penjualan, staf administrasi penjualan yang memproses penjualan tersebut, kemudian kasir tempat penjualan, jumlah penjualan, serta barang yang dijual. Juga ada jumlah tiap barang yang dijual, harga aktual setiap barang yang dijual, dan yang terakhir harga yang terdaftar dari tiap barang yang dijual. Yang selanjutnya, sisi-sisi aktivitas bisnis yang harus dikumpulkan, datanya diperlukan informasi tambahan untuk penjualan secara kredit, seperti instruksi khusus pengiriman, alamat penagihan, dan pengiriman pelanggan, serta nama pelanggan. Setiap siklus transaksi secara khusus akan memproses banyak sekali kegiatan secara individual. Akan tetapi, sebagian besar dapat secara relatif dikategorikan ke dalam jenis tertentu yang lebih kecil. Sebagai contoh, di toko retail umumnya transaksi individual diproses dalam siklus pendapatan, baik tentang penjualan barang atau jasa ke pelanggan, atau tentang penerimaan tunai dari para pelanggan sebagai pembayaran penjualan tersebut. Berikut ini adalah jenis aktivitas untuk siklus transaksi serta nama dari dokumennya. Yang pertama, dari kegiatan bisnis ialah siklus pendapatan yang terdiri dari menerima pesanan pelanggan, mengirim pesanan, menerima uang tunai, menyimpan tanda terima tunai, yang terakhir yaitu menyesuaikan akun pelanggan. Kemudian dalam dokumen sumbernya untuk siklus pendapatan yang pertama ialah pesanan penjualan, tanda pengiriman atau bill of lading, kemudian laporan atau daftar pembayaran, slip penyimpanan, dan memo kredit. Kemudian untuk kegiatan bisnis yang kedua ialah siklus penjualan yang terdiri dari permintaan atas barang, pesanan atas barang, penerimaan atas barang, dan pembayaran atas barang. Kemudian dokumen sumber untuk siklus penjualan ada daftar permintaan barang atau purchase requisition, kemudian pesanan pembelian atau purchase order, dan laporan penerimaan, receiving atau report dan cek. Kemudian untuk siklus sumber daya manusia, kegiatannya yaitu kumpulan data iuran pegawai, catat jam kerja pegawai, catat waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan tersebut. Kemudian dalam dokumen sumbernya ialah formulir pajak atau form W4, kemudian kartu jam kerja atau time cards, dan yang terakhir adalah catatan waktu kerja atau lembar waktu kerja. Berikut komponen-komponen sistem pemrosesan transaksi.
Yang pertama ada input data. Sebagian besar data tentang aktivitas bisnis langsung dicatat oleh komputer untuk saat ini, yaitu melalui tampilan entry data atau komputer data entry screen, yang biasanya tampilan untuk entry data menyimpan nama yang sama dengan dokumen sumber manual yang digantikannya. Dokumen sumber yang didesain dengan baik dan tampilan untuk entry data akan memperbaiki pengendalian dan ketepatan pencatatan data aktivitas bisnis. Kemudian komponen yang kedua yaitu pemrosesan data. Proses berikutnya melibatkan proses pembaruan atau updating informasi yang sudah disimpan sebelumnya tentang sumber daya yang dipengaruhi oleh kegiatan tersebut dan para pelaku yang terlibat di dalam aktivitas tersebut. Sebagai contoh, data tentang transaksi penjualan akan menimbulkan proses pembaruan informasi persediaan, yaitu untuk mengurangi jumlah persediaan barang yang dijual dan juga pembaruan saldo pelanggan. Nah, proses pembaruan ini dapat dilakukan baik secara periodik, contohnya sekali sehari atau sekali seminggu, atau bisa dilakukan secara langsung setelah terjadinya suatu transaksi. Proses pembaruan secara periodik atas data yang disimpan tentang sumber daya dan pelaku yang terlibat dinamakan proses batch, atau proses pembaruan yang dilakukan secara langsung setelah terjadi transaksi dinamakan proses online atau real time. Proses batch atau metode warisan yang terus dipergunakan untuk beberapa aplikasi seperti penggajian, yang memang dilakukan setiap periode tertentu saja. Kelemahan dari proses batch ini adalah data yang terakhir dan akurat hanya setelah proses pembaruan secara batch. Oleh sebab itu, banyak perusahaan yang beralih ke proses on-time, real-time untuk sebagian besar aplikasinya. Entry data secara online lebih akurat daripada proses pembaruan secara batch, karena sistem dapat menolak entry data yang tidak lengkap atau salah. Dan karena data dimasukkan saat terjadinya transaksi, maka kesalahan dapat dengan mudah diperbaiki. Proses real-time memastikan bahwa informasi yang disimpan selalu informasi terkini, hingga dapat meningkatkan kegunaan informasi dalam pengambilan keputusan. Kemudian komponen yang ketiga atau komponen yang terakhir ialah penyimpanan data. Entitas adalah sesuatu yang disimpan informasinya. Contoh dari entitas yaitu pegawai, barang persediaan, dan pelanggan. Setiap entitas memiliki atribut atau karakteristik khusus yang harus disimpan. Tarif pembayaran seorang pegawai dan alamat pelanggan adalah contoh-contoh dari atribut. Sebagai contoh, semua pegawai memiliki nomor pegawai, tarif pembayaran, dan alamat rumah. Akan tetapi, nilai data yang terinci tentang atribut-atribut tersebut akan berbeda antar entitas. Sebagai contoh, tarif pembayaran seorang pegawai adalah sebesar $8, sementara tarif pegawai yang lain sebesar $8,25. Nah, nilai data disimpan dalam ruang fisik atau physical space yang disebut file. Gabungan dari beberapa file yang mengandung data berbagai atribut dari entitas yang sama membentuk catatan atau record. Nah, record yang saling berhubungan kemudian dikelompokkan untuk membuat file. Sebagai contoh, seluruh record piutang pelanggan disimpan di dalam file piutang. File yang saling berhubungan dan dikoordinasi dari pusat disebut dengan database. Sebagai contoh, file piutang dapat dikombinasikan dengan file pelanggan, analisis penjualan, dan file-file terkait lainnya untuk membentuk database pelanggan. Di SIA atau SIA, file yang digunakan untuk menyimpan informasi kumulatif tentang sumber daya dan para pelaku kegiatan dinamakan file ledger. Buku besar atau general ledger memasukkan data dalam bentuk rekapitulasi untuk tiap akun aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan biaya atau expense organisasi. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai penyimpanan transaksi. Data merupakan sumber daya yang penting bagi perusahaan. Supaya data dapat akurat dan berguna bagi perusahaan, maka data harus disusun secara sistematis, lengkap, dan mudah diakses. Sistem informasi akuntansi mengelompokkan transaksi-transaksi tersebut ke dalam chart of account atau biasa disingkat dengan COA. Penyimpanan data transaksi keuangan dalam sistem informasi keuangan akuntansi biasanya disimpan dalam yang pertama adalah modul aplikasi terkait. Data transaksi biasanya dimasukkan oleh karyawan seperti pembuatan sales order atau pengiriman barang maupun penagihan ke pelanggan. Yang kedua adalah jurnal transaksi. Pada saat transaksi disahkan, maka proses selanjutnya dengan update ke jurnal transaksi keuangan. Yang ketiga adalah ledger. Pada saat pembuatan jurnal transaksi, secara otomatis sistem informasi akuntansi akan mengupdate ledger atau buku besar pada masing-masing COA. Penyimpanan data transaksi pada sistem informasi akuntansi akan dilakukan secara sistematik, sehingga memudahkan manajemen untuk melakukan evaluasi kinerja keuangan.
Manajemen juga dapat melakukan evaluasi kinerja operasional dengan menganalisa data-data non-keuangan. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis informasi yang disediakan oleh sistem informasi akuntansi. Jadi, informasi yang disediakan SIA ini ada dua jenis. Yang pertama ada informasi akuntansi keuangan, yang merupakan informasi yang bertujuan umum, yang disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum, atau sering disingkat dengan PABU. Informasi ini digunakan untuk pihak eksternal. Informasi akuntansi keuangan ini disajikan dengan asumsi bahwa informasi yang dibutuhkan investor, kreditor, calon kreditor, pemerintah, dan sebagainya ini dapat mewakili kebutuhan informasi pihak lain selain investor dan kreditor. Jenis informasi yang kedua ada informasi akuntansi manajemen, yang merupakan informasi paling penting dan paling utama yang harus dimiliki oleh sebuah perusahaan. Informasi akuntansi manajemen ini digunakan oleh seorang manajer perusahaan atau membantu manajer atau pimpinan dalam membuat keputusan jangka pendek maupun jangka panjang. Akuntansi manajemen ini juga membantu bisnis untuk mengejar tujuannya. Jadi, informasi akuntansi manajemen bisa dikaitkan dengan 3 aspek utama, yaitu objek informasi, alternatif yang akan dipilih, dan wewenang manajer atau pimpinan perusahaan. Jadi, informasi akuntansi manajemen ini juga dapat dikaitkan dengan objek informasi seperti departemen, produk, dan kegiatan atau aktivitas perusahaan. Sistem Enterprise Resource Planning atau ERP. ERP adalah alat bantu manajemen yang mengintegrasikan berbagai proses dari beberapa departemen menjadi satu kesatuan yang terpadu. ERP menolong perusahaan untuk bekerja lebih efisien dalam memproses transaksi dan menyediakan informasi, dengan meminimumkan atau bahkan menghilangkan halangan arus informasi antar unit kerja. Jika ingin sistem ERP berjalan dengan baik, perusahaan harus menyiapkan hardware, bisa berupa komputer atau PC, atau laptop yang memiliki kualitas yang baik untuk digunakan sebagai pusat data terpadu, atau misalnya menggunakan server yang bisa diakses secara online. Tidak hanya perangkat keras, pemilihan perangkat lunak atau aplikasi ERP pun harus dipilih yang berkualitas. Contoh penggunaan sistem ERP di PT HM Sampurna. PT HM Sampurna adalah salah satu dari perusahaan rokok terbesar di Indonesia selain gudang garam dan jarum. Dalam perkembangannya, operasional harian menjadi sangat rumit. Salah satunya, departemen yang mengalaminya adalah Departemen Logistik, yang pekerjaan hariannya menyatukan data-data persediaan bahan baku, distribusi bahan baku, serta data produksi. Data-data tersebut terkumpul pada akhir jam kerja sehingga sangat menyulitkan, apalagi dilakukan dengan manual. Sehingga bisa dibayangkan betapa sulitnya jika data-data tersebut terdiri dari ribuan data dan memerlukan proses yang sangat lama. Masalah tersebut mendorong PT HM Sampurna untuk membangun teknologi informasi yang dimulai pada tahun 1992. Sehingga aplikasi bisnis corporate menjadi fokus perhatian berikutnya. Setelah melalui proses screening, manajemen memutuskan untuk menggunakan aplikasi ERP dari Oracle yang masih dipakai hingga sekarang. Sampurna memang memakai Oracle, sedangkan Philip Morris di seluruh dunia memakai SAP. Saat ini untuk mengintegrasikan sistemnya, menurut Sugiharto Hartono selaku Direktur Penjualan, Perencanaan, Sistem dan Pengembangan PT Panamas, penggunaan ERP dari Oracle itu mencakup hampir semua proses bisnis penting, mulai dari akuntansi dan keuangan, manufaktur, hingga pengadaan barang dan manajemen barang jadi. Nah, itulah penjelasan dari pemrosesan transaksi. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Apabila teman-teman ingin bertanya, bisa ditanyakan pada forum diskusi. Kelompok 4 mohon pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.